Assalamualaikum, nama saya Ahmad Faras Puritaja dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Sanitasi Lingkungan dengan NIM P071332230001. Saya di sini akan menjelaskan tentang sintaksis atau unsur-unsur yang ada di dalam bahasa. Oke, langsung aja. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk frasa, klausa, dan kalimat dengan satuan terkecilnya berupa bentuk bebas yaitu kata. Atau yang pada intinya adalah sintaksis ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana suatu kalimat itu bisa terbentuk atau aturan-aturan yang bisa membentuk sebuah kalimat. Terus salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Nah, kita di sini akan membedakan dulu antara kalimat, klausa, dan frasa. Nah, frasa itu terdiri dari satu kata atau gabungan dari dua kata yang itu tuh tidak melampaui dari fungsinya. Karena ciri-ciri frasa itu hanya terdiri dari satu kata atau satu subjek saja tanpa predikat. Terus klausa. Sedangkan klausa ini itu minimal memiliki subjek sama predikat. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau frasa itu tidak memiliki predikat, sedangkan klausa itu minimal harus ada subjek sama predikat. Terus ke kalimat. Nah, kalimat ini bedanya lagi dengan klausa adalah kalimat itu di ujungnya pasti ada satu titik. Pasti ada titik gitu. Sedangkan klausa ini tidak ada titik. Jadi misal saya adalah subjek, saya memasak di rumah teman. Nah, itu kan bisa menjadi klausa, akan tetapi bisa juga menjadi kalimat jika ditaruh atau diandaki titik di ujungnya. Terus ilmu yang membahas pola-pola penggabungan kata-kata menjadi kalimat. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana menggabungkan kata yang benar agar menjadi kalimat yang baik. Siap. Masuk ke macam-macam kelas kata. Nah, jadi pertama ada nomina atau kata benda. Nomina adalah kata yang merujuk kepada suatu benda yang umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nama. Jadi kata benda ini kadang merujuk ke benda aja. Nama seseorang, nama binatang, nama tempat, nama benda itu bisa disebut dengan kata benda juga. Nah, biasanya letak kata benda ini ada di subjek atau objek. Contohnya loh, nama seseorang misal ada saya, dia, yang terletak di subjek itu bisa disebut dengan kata benda. Misal kalau dalam sebuah kalimat, saya senang bermain bola. Saya itu subjek, itu termasuk kata benda. Sedangkan senang bermain itu predikat. Terus bola ini termasuk kata benda. Terus kata kerja. Kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan. Contohnya misal ada menulis, membaca, memasak, menyapu. Nah, biasanya nih kata kerja ini terletaknya ada di predikat. Terus yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mewakilkan perasaan atau karakter seseorang. Contohnya misal kayak pintar, ganteng, cantik, bahagia, ramah, dan lain-lain. Terus ada yang keempat, adverbiah, kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan pada kata lain. Biasanya kata ini disandingkan dengan kata kerja atau kata sifat. Misal, contohnya ada ini, Apip sangat lucu, Arif sedang makan. Nah, sini menerangkan bahwa Apip itu sangat lucu. Yang kedua juga ini menerangkan bahwa Arif itu sedang ngapain gitu loh. Arif itu sedang makan. Jadi kata keterangan itu bisa menyatakan tempat, bisa menyatakan tujuan, bisa menyatakan keadaan, kesungguhan, ataupun tekanan. Jadi pada intinya tuh menerangkan suatu kata sebelumnya. Terus masuk ke 5, pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda dengan tujuan agar tidak terjadinya pemborosan kata. Nah, jadi contohnya lah, misal ada Apip dan Arif tidak masuk kelas karena mereka sakit. Nah, di sini kata Apip dan Arif itu diganti dengan mereka agar tidak mengulang-ulang suatu kata yang sebelumnya. Terus tentang numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menunjukkan suatu bilangan atau kuantitas yang pada intinya
menyatakan kayak angka-angka kayak itu nah. Contohnya misal, ibu membeli 2 kilogram apel. Apip sedang memotong 10 apel. Nah, di situ ada kata 2 dan juga 10 atau 2 kilogram sama 10 apel. Nah, di situ adalah numeralia. Terus konjungsi kata sambung. Kata sambung adalah kata penghubung dalam kalimat yang menghubungkan suatu kata. Contohnya itu ada dan, sedangkan, atau lainnya. Misal, Apip dan Arif membaca buku. Kamu mau minum atau makan? Nah, di sini dan atau itu adalah kata sambung. Terus yang yang kedelapan ada preposisi atau kata depan. Preposisi ini adalah kata yang menghubungkan dua bagian kata yang kedudukannya tidak sejajar. Nah, contohnya itu ada di, biasanya ke, dari, atau pada. Saya kasih satu contoh, yaitu tanaman itu mati karena kekeringan. Nah, ini tidak sejajar karena tanaman itu termasuk dalam subjek, mati itu predikat, terus disambung dengan kata depan yaitu karena, lalu ada kata kekeringan yang itu cuman keterangan. Jadi ini tidak sejajar, guys. Sedangkan yang tadi konjungsi kata sambung, misal Apip dan Arif, itu menghubungkan dua kata yang sejajar antara subjek dan subjek yang memiliki predikat yang sama, yaitu membaca buku. Oke, lanjut ke 9, interjeksi atau kata seru. Interjeksi ini adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati pembicara. Misal kayak oh, wah, amboy, atau aduh. Terus yang ke-10, kata sandang atau artikula adalah kata yang tidak memiliki arti tapi bisa menjelaskan kata benda. Misal si, sang, para, atau kaum. Di sini ada si Apipnya misal. Terus sang, kata sambung bisa digunakan sebagai gelar kok. Misal ada sang raja, sang presiden, atau lainnya. Terus bisa juga menggambarkan suatu kelompok. Misal umat manusia, kaum muslimin, kaum Kristen, dan lain-lain. Oke, lanjut ke prasa. Prasa itu satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Terus kelompok kata yang menduduki suatu fungsi, entah itu subjek, di predikat, di pelengkap, objek, atau di keterangannya. Contohnya tadi yang terdiri dua kata atau lebih itu ada teman adik saya. Ini kan terdiri dari lebih dari satu kata ya, tapi maknanya tetap satu gitu, teman adik saya. Terus ini tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Maksudnya itu hanya terdiri atas satu fungsi aja gitu. Nah, misal di subjek aja tanpa adanya predikat. Oke, lanjut. Jenis prasa. Satu, prasa endosentrik ialah prasa yang berdistribusi paralel dengan pusatnya. Contohnya kayak tadi, teman adik saya. Itu kan tadi kan inya tuh berhubungan gitu loh. Kalau teman aja kan ada di teman aja gitu. Baru tiba dari Jakarta, artinya teman aja yang baru tiba. Terus ada lagi adik saya. Itu kan bukan saya ya, tapi adik saya. Terus misal ditambah lagi ketiganya teman adik saya. Jadinya kan bukan ini lagi, bukan saya atau adik, tapi temannya si adik saya gitu. Terus lanjut ke prasa endosentrik, dibedakan menjadi 3 golongan. Yaitu prasa endosentrik koordinatif, yaitu prasa yang unsur-unsurnya setara dalam kalimat, dapat dihubungkan dengan kata dan, atau tetapi, dan, baik, maupun. Contohnya nih yang setara nih, suami istri, itu kan bisa ditambahkan kata dan loh. Suami dan istri misal. Kada masalah jadinya karena ya sama-sama kata benda dan sama-sama ibaratnya tuh ya setara lah. Misal belajar atau bekerja, itu kan sama-sama kata kerja juga kan. Nah, langsung B, prasa endosentrik atributif, yaitu prasa yang unsur-unsurnya tidak setara sehingga terdapat disisipkan kata penghubung dan atau. Contohnya ATM BNI. Ini kalau kita tambahkan kata dan loh, ATM dan BNI, itu kan maknanya jadi lain pulang, jadi satu aja gitu loh. Harusnya kan ATM ini maksudnya milik sebuah lembaga yaitu BNI, ATM BNI, ATM Mandiri, ATM BRI, dan lain-lain. Jadi kada kawa dipisah dua kata nih. Sama juga kayak contoh buku baru. Dua kata ini kada kawa dipisah. Karena kalau dipisah jadinya aneh gitu loh. Kayak buku dan baru.
buku atau baru, apa itu, nah aneh jadinya. Terus C, prasa endosentrik apositif, yaitu prasa yang unsurnya bila saling menggantikan dalam kalimat tapi tak dapat dihubungkan dengan kata dan atau. Jakarta dan ibu kota Indonesia itu udah kawa. Tapi di sini salah satu katanya tuh bisa dihapus. Misal Jakarta aja nih, ibu kota Indonesianya kita hapus. Kita udah tahu bahwa Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia. Atau kita hapus Jakartanya aja, ibu kota Indonesia. Pasti orang tuh udah tahu bahwa ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Oke, yang kedua lanjut. Prasa eksosentrik ialah prasa yang berdistribusi komplementer dengan pusatnya. Nah, maksud komplementer ini inya tuh saling melengkapi dan saling mengisi gitu nah. Tanpa salah satunya itu akan tidak jelas katanya. Contohnya, teman adik saya baru tiba dari Jakarta. Dari Jakartanya ya. Ini kalau mereka dipisah itu maknanya jadi kada jelas. Kayak teman adik saya baru tiba dari mana itu kada jelas. Terus teman adik saya baru tiba Jakarta, itu kan kurang lengkap loh, karena harusnya ada dari Jakarta. Oke, lanjut. Prasa eksosentrik dibedakan menjadi dua, yaitu A, prasa eksosentrik direktif ialah prasa yang terdiri atas unsur perangkai dan unsur sumbu atau pusat. Nah, jadi ini dibedakan jadi 3 bagian lagi loh. Ada prasa eksosentrik direktif proporsional, ada yang konjungtif, ada yang artikel. Nah, di sini tinggal kita ingat aja lagi dari belakangnya itu, kalau proporsional artinya kan kata depan. Artinya di depannya itu ada kata depannya. Kayak ke kantor dan dari Banjarmasin. Terus yang kedua konjungtif. Itu tadi terdiri atas unsur perangkainya berupa konjungsi, artinya kata sambung perangkainya itu. Kayak karena sakit dan walaupun sepi. Ada lagi artikel. Nah, kalau artikel ini biasanya ada sang, yang, atau si. Intinya membedakannya tuh dari kata depannya ini loh. Ada tadi kan dari preposisional, terus konjungtif ada karena, sedangkan artikel ada sang. Terus prasa eksosentrik konektif, intinya itu ingati bahwa itu tuh adalah koneksi seseorang. Misal Paras, koneksinya sebagai ketua. Ada Apip adalah sebagai mahasiswa teladan. Dah, gitu aja. Masuk ke kelas kata frasa. Di sini ada prasa nominal, artinya prasa kata benda. Di sini kata bendanya itu ada yang digaris miring ya, yaitu kedai kopi atau kedai. Terus prasa verbal. Prasa verbal itu kata kerja, prasa yang merujuk kepada kata kerja. Contohnya ini ada sedang menulis. Terus prasa adjektival atau prasa kata sifat. Contohnya sangat merdu, cantik nian. Terus prasa numeral. Prasa numeral itu ya yang pada intinya ada nomor-nomornya gitu nah, atau ada angkanya. Terus prasa preposisional yang intinya itu tuh kata depan gitu. Masuk ke klausa. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat. Nah, intinya minimal subjek dan predikat harus ada, baik disertai dengan objek pelengkap dan keterangan maupun tidak. Nah, contohnya anak-anak berenang. Ini tanpa titik ya. Kalau pakai titik itu jadinya kalimat. Terus ada 2 unsur inti, yaitu klausa lengkap, ibu memasak. Sedangkan kalau tak lengkap ini sedang berdiskusi, tanpa subjek sih ini, sebagai jawaban pertanyaan. Oke, lanjut. Ada 2 struktur internal klausa, yaitu 1, klausa berstruktur untut, artinya didahului kata subjeknya dulu baru predikatnya dulu ya, seperti biasa. Sedangkan yang kedua ini klausa berstruktur inversi, artinya didahului oleh kata kerjanya dulu baru kata subjeknya, atau predikatnya dulu baru subjeknya gitu. Terus ada 2 distribusi klausa, yaitu klausa bebas, ayo membaca. Terus klausa tidak terikat, jika tidak mengikuti ujian. Ini ya intinya kalau klausa bebas ini itu sebuah ajakan yang tidak akan mengikat seseorang. Sedangkan klausa terikat ini jika tidak mengikuti ujian, artinya ada akibatnya gitu loh kalau kadang melaksanakan itu. Terus berdasarkan ada tidaknya unsur negasi, tidak, bukan, tak, tiada, belum, jangan. Pada predikat klausa dibedakan menjadi klausa positif, Yuni pergi ke sekolah. Terus 2 klausa negatif, ia tidak hadir hari ini, jangan diambil bukunya. Nah, intinya cara membedakannya ini, klausa positif ya intinya pada hal-hal positif.
Sedangkan klausa negatif ini ciri-cirinya ada kata tidak dan juga jangan gitu. Nah, terus berdasarkan kategori fungsi predikatnya klausa dibedakan menjadi dua. Ada klausa verbal, intinya sebagai kata kerja. Terus ada klausa non-verbal, bisa itu nominal, adjektivital, numeral, proporsional. Ya, orang tua pedagang itu kata benda, pedagangnya kata benda, rumahnya sangat jauh itu kata sifat. Sedangkan 40 numeral itu kata yang ada angkanya, terus kampus itu proportion. Kata depan di kampus. Itu kata depannya tuh CD. Ya udah. Terus struktur integral klausa verbal dapat dibedakan menjadi klausa transitif, kata kerjanya memerlukan objek. Jadi mengagumi Tina itu kan kalau tanpa objek itu jadinya bingung siapa yang mengagumi Tina. Nah, terus yang kedua ada klausa intransitif kalau kerjanya tidak memerlukan objek. Jadi kata kerjanya di sini di timur gitu loh. Tanpa objek pun tahu ya bahwa matahari itu pasti terbit di timur kecuali kiamat gitu. Nah, kalau ibu menonton video ini sampai habis, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Sebetulnya ya kalau dipahami itu kau aja bang dipahami buai. Cuman kadang cara kita menyampaikannya tuh nabu bingung kadang. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.